Meninggalnya Syekh Ali Jaber menyisakan duka bagi sejumlah tokoh termasuk Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto. Prabowo mengenang Syekh Ali Jaber sebagai tokoh yang menyebarkan kebaikan dalam berdakwah. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memimpin kegiatan pencanangan vaksinasi kepada sejumlah tokoh pemerintahan, jajaran Forkopimda DKI Jakarta, tokoh agama dan organisasi profesi kesehatan di Pendopo Balai Kota Jakarta pada Jumat 15 Januari 2021. Sejumlah tenaga kesehatan di Jakarta sudah mulai menerima vaksinasi COVID-19 tahap pertama di sejumlah rumah sakit dan puskesmas pada Kamis 14 Januari. Selamat malam pemirsa, kembali bersama saya Dinda Aziza Nasrul dalam saluran 8 malam Digdaya TV. Pemirsa, meninggalnya Syekh Ali Jaber menyisakan duka bagi sejumlah tokoh, termasuk Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto. Prabowo mengenang Syekh Ali Jaber sebagai tokoh yang menyebarkan kebaikan dalam berdakwah. Sudah salam Masjid Al-Hikmah. Ada seorang anak yang membaca Quran. Suaranya subhanallah. Anak usia 6 tahun. Hafal 3 juz. Meninggalnya Syekh Ali Jaber menyisakan duka bagi sejumlah tokoh termasuk Menteri Pertahanan Republik Indonesia Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Prabowo mengenang Syekh Ali Jaber sebagai tokoh yang menyebarkan kebaikan dalam berdakwah. Ucapan duka cita atas berpulangnya Syekh Ali Jaber disampaikan Prabowo Subianto di media sosial Facebook resminya. Prabowo mendoakan Ali Jaber husnul khotimah. Prabowo juga berharap ilmu dan dakwah yang disampaikan Syekh Ali Jaber ketika hidup dapat diteruskan dan menjadi amal baik yang tidak terputus bagi almarhum. Diberitakan sebelumnya Syekh Ali Jaber meninggal dunia di Rumah Sakit Yarsi, Jakarta pada Kamis 14 Januari 2021. Syekh Ali Jaber meninggal setelah 19 hari dirawat di rumah sakit. Syekh Ali Jaber sebelumnya dirawat di rumah sakit karena terpapar COVID-19. Namun sebelum meninggal dunia, Syekh Ali Jaber sudah dinyatakan negatif COVID-19. Ha Rahim sama dengan Ha Rahman. Cuman karena tidak pernah ditegur dan tidak pernah diajarkan yang benar, akhirnya dia terlanjur baca seperti itu. Selain Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno turut berduka atas wafatnya Syekh Ali Jaber pada Kamis 14 Januari 2021. Sandiaga mengenang sosok Syekh Ali Jaber sebagai panutan lewat akhlak dan pribadinya. Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pagi ini Kamis 14 Januari 2021, kita semua sangat berduka mendengar kabar berpulangnya guru kita, ulama besar Syekh Ali Saleh Muhammad Ali Jaber, atau yang kita kenal dengan akrab Syekh Ali Jaber, telah kembali ke hadirat ilahi. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga turut berduka atas wafatnya Syekh Ali Jaber pada Kamis 14 Januari 2021. Sandiaga mengenang sosok Syekh Ali Jaber sebagai panutan lewat akhlak dan pribadinya. Sandiaga juga terkesan dengan kecintaan dan amal saleh Syekh Ali Jaber terhadap kaum disabilitas di Indonesia. Syekh Ali Jaber diketahui sebagai salah satu inisiator pembuatan Al-Quran menggunakan huruf Braille untuk para tunanetra. Sandiaga mendoakan almarhum Syekh Ali Jaber mendapat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga keluarga dan kerabat yang ditinggalkan diliputi rasa tabah dan sabar. Al-Quran Braille adalah salah satu inisiatif dari Syekh Ali Jaber. Semoga amal baik almarhum Syekh Ali Jaber, Allah yarham, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga keluarga, kerabat, sahabat yang ditinggalkan tabah dan bersabar. Semoga almarhum Syekh Ali Jaber husnul khatimah.
dilampahkan kuburnya, dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Amin 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 ya rabbal alamin. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan sebanyak 40 kendaraan taktis Maung produksi PT Pindad tahap kedua kepada TNI. Puluhan rantis Maung diserahkan kepada TNI seusai Menhan Prabowo memimpin Rapim Kementerian Pertahanan di 2021. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto menyerahkan sebanyak 40 kendaraan taktis atau rantis Maung produksi PT Pindad tahap kedua pada TNI. Juru bicara Menteri Pertahanan, Daniel Anzar Simanjuntak mengatakan puluhan kendaraan rantis Maung diserahkan usai Prabowo Subianto memimpin Rapim Kementerian Pertahanan 2021 hari kedua. Selain rantis Maung, Daniel menyebut Menhan Prabowo juga menyerahkan 4 unit kendaraan Armol ILSV GeForce dan 100 unit sepeda motor. Menurut Daniel, kendaraan ini untuk mendukung operasi TNI di berbagai wilayah di Indonesia. Daniel menuturkan, kendaraan rantis Maung, Armor ILSV GeForce, dan sepeda motor diserahkan Prabowo Subianto kepada 3 Kepala Staf Angkatan, yakni Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo, dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono. Daniel menambahkan, penyerahan rantis Maung merupakan upaya Kementerian Pertahanan mendukung peningkatan produksi alutsista dalam negeri, serta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara tahun 2021 saat rapat pimpinan Kementerian Pertahanan yang dilaksanakan di kantor Kemhan, Jakarta. Salah satu kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara tahun 2021 yakni masih melanjutkan penanganan COVID-19. Menteri Pertahanan Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto menyampaikan kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara tahun 2021 saat rapat pimpinan Kementerian Pertahanan yang dilaksanakan di kantor Kemhan, Jakarta. Salah satu kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara tahun 2021 yakni masih melanjutkan penanganan pandemi COVID-19. Prabowo mengatakan pada alokasi anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI tahun anggaran 2021 untuk mendukung proyek prioritas nasional, pemeliharaan dan pengadaan alutsista TNI tahun anggaran 2021 dan kesejahteraan prajurit TNI dan PNS, serta dialokasikan untuk mengantisipasi masih berlanjutnya penanganan pandemi COVID-19. Prabowo menyebut Kemhan terus melakukan perumusan kebijakan pertahanan negara, prediksi ancaman, doktrin pertahanan negara, kondisi geografis negara Indonesia, serta kebijakan negara dalam mendukung kepentingan nasional. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkapkan di musim penghujan ini pihak pemerintah fokus dalam penanganan banjir dan upaya pelaksanaan vaksinasi kepada prioritas penerima. Berbagai program kita laksanakan ya, gerbek lumpur, pengerukan, drainase vertikal, normalisasi, naturalisasi, kemudian penyediaan pompa air, folder, waduk dan sebagainya. Prinsipnya kami melakukan berbagai upaya untuk memastikan bahwa kita berupaya mencegah terjadinya banjir ya, sekalipun memang Jakarta adalah wilayah yang datarannya rendah ya, air datang dari rob, dari laut, dari hujan, kemudian dari wilayah luar Jakarta yang memang harus kita atasi bersama. Jadi harus diatasi secara komprehensif bersama daerah lain dan pemerintah pusat. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan pada musim penghujan ini, pihak Pemprov DKI siaga penanganan banjir. Seluruh personil dan alat berat yang ada disiagakan dan dibagi dalam 2 shift kerja, di mana para petugas telah bersiaga di pos masing-masing. Selain itu, terkait dalam penyuntikan vaksin, Ariza berharap warga masyarakat tidak perlu khawatir sebab vaksin yang disuntikan aman dan sehat. Ya, bekerja pengurukan dari pagi, nanti kita akan mulai dari jam 6 sampai jam 10 malam. Mudah-mudahan ini ke depan bisa mengurangi. Sedang kita upayakan keras itu. Ya. Jangan kemana-mana pemirsa, saya akan kembali setelah jeda berikut ini. Ada apa, Kang? Eta HP dari tadi bunyi terus. Iya, Kang Maman. Ini kan si Iteng lagi di kota.
belanja buat warung. Uangnya kurang, sedangkan saya kan lagi di sawah, nggak ada ATM. Masa harus nyamperin dia ke kota? Jauh atuh. Oh, emangnya Akang belum tahu ya? Sekarang mah zaman udah maju, Kang. Kita bisa melakukan transfer uang cukup lewat WhatsApp. Gimana caranya? Udah buka simpanan Adil Makmur dari KGN belum? Manfaatnya apa gitu? Buka dulu atuh. Nanti kalau udah daftar, kita bisa melakukan transaksi seperti transfer uang, bayar air, beli token listrik, malah teh bisa top up GoPay sama OVO, Kang. Canggih atuh. Alhamdulillah udah ke transfer ke Iteng. Terima kasih simpanan Adil Makmur KGN. Kembali bersama saluran 8 malam Digdaya TV. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno melakukan komunikasi dengan Dino Patijalal, Ketua Diaspora Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Dino mengungkapkan diaspora Indonesia memegang peranan penting dalam sosialisasi dunia pariwisata dalam negeri. You know, the key is travel agents, Pak Sandi, right? And you know, travel agents in neighborhoods in our key markets itu perlu digarap gitu, right? Dan siapa yang menggarap ya diaspora ini. I think that would be very helpful. Kalau kreatif ekonomi saya more hopeful, to be honest, karena diaspora juga very willing to be your agents gitu, right? But again, what they need is really instructions on what to do gitu, right? Dan semangatnya itu sudah tinggi lah gitu. They're all ready to go with the networks that they have. Thank you. Jadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno melakukan komunikasi dengan Dino Patijalal, Ketua Diaspora Indonesia. Menurut Dino, Diaspora Indonesia sangat ingin membantu pemerintah. Oleh karenanya, Diaspora Indonesia pada saat ini menunggu instruksi dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif lantaran semangat untuk berbuat untuk tanah air sangat tinggi. Mendengar kabar tersebut, Sandi mengapresiasi dan mengaku siap melakukan kolaborasi dengan para diaspora Indonesia, khusus di bidang pariwisata, yang bekerja sama dengan para penyedia jasa aplikasi dalam negeri dengan kerjasama yang saling menguntungkan. ya resellers, baik produk-produk wisata maupun produk ekonomi kreatif. By the virtue vested in me as Minister of Tourism and Creative Economy, I hereby request Pak Dino Patijalal to assist us as Chief Strategic Advisor to help us in the tourism and creative economy sectors. Terima kasih banyak Pak Dino. Saya ucapkan semoga langkah kita ini diberikan kemudahan dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Offer accepted with the payment of 1 dendeng balado per month. 1 dendeng balado from your favorite Padang food outlet in Tanah Datar. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memimpin kegiatan pencanangan vaksinasi kepada sejumlah tokoh pemerintahan, jajaran Forkopimda DKI Jakarta, tokoh agama dan organisasi profesi kesehatan di Pendopo Balai Kota Jakarta pada Jumat 15 Januari 2021. Gubernur Anies dalam sambutannya mengimbau masyarakat nantinya telah divaksin agar tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Dikatakan Anies, kegiatan vaksinasi merupakan rangkaian dari ikhtiar seluruh unsur pemerintah dan masyarakat untuk sama-sama mengendalikan wabah pandemi yang dilewati selama 9 bulan lebih. Gubernur Anies menegaskan, Pemprov DKI Jakarta mendukung program pemerintah pusat dengan semangat untuk mengurangi angka penularan dan angka kematian, serta mengupayakan angka kekebalan komunitas atau herd immunity tercipta di masyarakat dari COVID-19. Saya perlu garis bawahi di sini pentingnya bagi semua untuk tetap menjaga protokol kesehatan walaupun sudah mendapatkan vaksin. Karena kita tahu dalam vaksin itu ada namanya efficacy. Jadi ketika sebutlah angka efficacy itu 65%, maka 65% akan mendapatkan imunitas. Ada 35%
yang berpotensi tetap terpapar, dan yang terpapar ini walaupun gejalanya ringan karena sudah divaksin, berpotensi untuk memaparkan kepada yang lain. Karena itulah penting bagi semuanya untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi yang dipikirkan bukan saja bagaimana tidak terpapar, tapi juga bagaimana tidak memaparkan kepada orang lain. Ini adalah sikap bertanggung jawab yang harus kita jalankan. Jadi dari kami pesankan kepada semua yang mendapatkan vaksin, jangan kemudian merasa hanya persoalan melindungi diri sendiri, tapi harus tahu juga bahwa ini adalah melindungi orang lain, karena kita tahu ada 65 yang terbangun imun sistemnya, ada 35 yang masih potensi terpapar. Jadi itu pesan utama pada pagi hari ini, dan saya secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Bapak-Bapak, Ibu yang berkenan untuk menjadi generasi awal di Jakarta untuk menerima vaksin ini. Insya Allah nanti mereka akan ikut dalam menjelaskan kepada seluruh masyarakat tentang pengalamannya di hari-hari ini dan juga apa yang mereka jalani di hari-hari ke depan. Dari Jakarta, Ahmad Vicky Purba, Dikdaya TV melaporkan. Pemprov DKI Jakarta menggelar gerakan vaksinasi COVID-19 sebagai wujud resmi dimulainya program vaksinasi di Ibu Kota. Vaksinasi dilaksanakan di Pendopo Balai Kota Jakarta pada Jumat 15 Januari 2021. Kepala Dinas DKI Jakarta Widya Stuti mengatakan vaksinasi COVID-19 di DKI Jakarta akan dilaksanakan secara bertahap. Pertama, kata Widya Stuti, vaksin Sinovac akan diberikan kepada tenaga kesehatan. Kedua, kepada petugas pelayanan publik serta masyarakat rentan secara geospasial dan ekonomi. Lalu ketiga, kepada masyarakat umum dan pelaku ekonomi juga masyarakat rentan lainnya, yaitu lansia. Dijelaskan Widya Stuti, pemberian vaksinasi diutamakan kepada setiap orang yang terbukti tidak sedang atau pernah terinfeksi COVID-19. Sementara vaksin yang saat ini telah didistribusikan dan siap disuntikan, kata Widya Stuti, telah mendapatkan izin keamanan Emergency Use Authorization dari BPOM RI dan juga sertifikasi halal melalui Fatwa MUI pada tanggal 11 Januari 2021. Widya Stuti mengungkapkan Pemprov DKI Jakarta siap melayani warga Jakarta sebanyak 7.610.198 jiwa, sesuai dengan target sasaran pemberian vaksin. Sesuai dengan arahan pentahapan pelaksanaan vaksinasi COVID-19, kami laporkan bahwa untuk tahap pertama, sasarannya adalah tenaga kesehatan serta penunjang kesehatan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Tahap kedua adalah sasaran petugas pelayanan publik, yaitu TNI Polri, aparat hukum, petugas pelayanan publik lainnya, baik yang bekerja di bandara, stasiun, terminal, perbankan, PLN, dan perusahaan-perusahaan lain yang terkait dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kelompok kedua adalah usia lanjut, usia lebih atau sama dengan 60 tahun. Sedangkan tahap ketiga adalah masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi. Sedangkan tahap keempat kepada sasaran masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan klaster sesuai dengan ketersediaan vaksin. Dari Jakarta, Ahmad Vicky Purba, Dikdaya TV melaporkan. Sebanyak 11 orang tokoh mengawali program pemberian vaksinasi COVID-19 tahap pertama di Kota Solo pada Kamis 14 Januari 2021. Para tokoh disuntikan vaksin Sinovac di RSUD Bung Karno, Pasir Kliwon, Solo. Sebanyak 11 orang tokoh mengawali program pemberian vaksinasi COVID-19 tahap pertama di Kota Solo, Kamis 14 Januari. Mereka disuntikan vaksin Sinovac di RSUD Bung Karno, Pasar Kliwon, Solo. 11 tokoh penerima vaksin pertama tersebut terdiri dari perwakilan Korim 074, Waras Tratama, Kejari Solo, Kapolresta, Sekretaris Daerah Kota Solo,
Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, dan Ikatan Dokter Anak Indonesia. Kemudian dari Persatuan Perawatan Nasional Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, Ketua DPRD, serta 1 orang perwakilan wartawan. Menaikkan kekebalan tubuh kita. Nah, sehingga vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat ini tentunya sama dengan vaksin yang diberikan pada Presiden maupun pada nakes. Karena apapun yang akan dilakukan oleh negara ini pasti untuk kepentingan rakyat. Nah, sehingga sangat berharap tidak ada yang menolak vaksin. Namun kalau ada yang menolak itu adalah hak pribadi masing-masing. Pada kesempatan itu, Wali Kota Solo, FX Hadi Rutyatmo, meminta nakes untuk menjadikan vaksin tersebut sebagai motivasi untuk melanjutkan tugas dalam menangani kasus COVID-19 di Kota Solo. Alhamdulillah, pagi ini saya Kapolresta Surakarta telah mendapatkan vaksin Sinovac, vaksin COVID-19. Pengalaman saya disuntik pertama kali tidak terasa, dan kondisi saya saat ini sangat sehat dan sangat bugar dan siap menjadi garda terdepan untuk penanganan atau pencegahan COVID di Kota Surakarta. Yes. Sementara itu, Kapolresta Solo, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, menjadi orang pertama divaksin di kota tersebut. Ia pun meminta masyarakat jangan termakan hoaks tentang vaksin COVID-19. Selanjutnya pemirsa, Provinsi Kalimantan Barat pada Kamis 14 Januari mulai melaksanakan program vaksinasi COVID-19. Hal ini sebagai salah satu strategi utama pemerintah untuk menyelesaikan pandemi di Indonesia. Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmiji, menyebutkan berbagai persiapan vaksinasi telah dilakukan secara maksimal. Program vaksinasi COVID-19 yang digelar secara nasional oleh pemerintah pusat mulai dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia Kamis 14 Januari, termasuk Provinsi Kalimantan Barat. Pemprov Kalbar melakukan vaksinasi COVID-19 perdana kepada 14 perwakilan dari Forkopimda, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Untuk selanjutnya, vaksin akan dialokasikan kepada seluruh tenaga kesehatan yang ada di 14 kabupaten. Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmiji, di Pontianak mengatakan, program vaksinasi adalah salah satu strategi utama pemerintah untuk menyelesaikan masalah pandemi COVID-19 di Indonesia. Sehingga dibutuhkan dukungan serta partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Saya rasa semuanya sudah kita persiapkan betul ya, dari sisi ya, persyaratan dan sebagainya. Jadi masyarakat jangan khawatir ya, karena ya, ada SOP-nya. Kenapa perlu vaksin ya? Karena untuk apa ya? Supaya tingkat keterjangkitan semakin kecil. Seluruh Indonesia yang akan divaksin itu sebanyak 181 juta. Vaksin ini sudah direstui MUI. Ya, jadi kalau udah ulama sudah menyebutkan itu boleh, artinya kita kenapa harus vaksin? Ya, BPOM juga menyatakan ini sudah resmi, boleh dilakukan ke kita semua. Pesan saya, mari kita sukseskan untuk vaksinasi kepada masyarakat, khususnya di wilayah Kalbar. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak ragu dan khawatir terkait vaksinasi. Karena semuanya telah dipersiapkan secara maksimal, baik dari sisi keamanan dan manfaat vaksin, sterilisasi, sistem pendistribusian, pelayanan oleh nakes profesional, hingga fatwa MUI terkait kehalalan dan otorisasi penggunaan darurat yang dikeluarkan oleh BPOM.
Ya pemirsa, Satgas COVID-19 menyatakan optimis bahwa herd immunity atau kekebalan komunal bisa dicapai setelah minimal 70% masyarakat Indonesia telah divaksin. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan perlu lebih banyak masyarakat yang divaksin agar semakin aman dari COVID-19. Dan terlihat beliau sedang berbincang-bincang beserta seluruh peserta yang telah divaksin. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito mengaku optimis bahwa herd immunity atau kekebalan komunal bisa dicapai setelah minimal 70% masyarakat Indonesia telah divaksin. Wiku mengatakan efikasi vaksin Sinovac yang digunakan di Indonesia telah mencapai 65,3%. Menurutnya, hal tersebut sudah memenuhi standar efikasi yang ditetapkan oleh WHO bahwa standar minimal efikasi vaksin virus corona adalah 50%. Efektivitas vaksin Sinovac akan diketahui setelah dilakukan pemantauan efek perlindungan pada masyarakat yang divaksinasi dalam kurun waktu tertentu. Ia juga menegaskan, pihaknya terus memantau data uji klinis seluruh vaksin yang digunakan di seluruh dunia guna memantau perkembangan lanjutan terkait COVID-19. The Sinovac vaccine with 65.3% efficacy has obtained AUA from the Indonesian FDA. At present, our primary objective is ensuring that at least 70% of the Indonesians are vaccinated in the next 15 months. Wiku menambahkan, selain vaksinasi, langkah proteksi terbaik dari virus corona adalah dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Indonesia telah memulai program vaksinasi nasional COVID-19 dengan menggunakan vaksin produksi perusahaan asal Cina, Sinovac. Dengan tingkat efikasi 65,3%, angka tersebut dinilai sudah baik oleh Kepala Laboratorium Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksius Universitas Andalas. Sejak 13 Januari, Indonesia telah memulai program vaksinasi COVID-19 secara nasional dengan menggunakan CoronaVac atau vaksin COVID-19 produksi perusahaan asal Cina Sinovac, yang secara resmi telah mendapatkan izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan hasil analisis interim uji klinis menunjukkan efikasi Sinovac sebesar 65,3%. Angka tersebut masih cukup rendah jika dibandingkan hasil pengujian di Turki dan Brazil yang masing-masing mencapai 91,25% dan 78%. Namun hal itu seperti dinilai Kepala Laboratorium Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi Universitas Andalas Padang, Andani Eka Putra, bukan berarti tidak baik. Efikasi merupakan perhitungan yang digunakan untuk menunjukkan efektivitas. Dengan efikasi 65%, maka kemungkinan efektivitas vaksin tersebut minimal 30 hingga 40%. Artinya, jika dilakukan vaksinasi terhadap 100 orang, maka setidaknya ada 30 hingga 40 orang yang terlindungi. Karena untuk mencapai kekebalan herd immunity atau kekebalan kelompok, setidaknya diperlukan 80 hingga 85% masyarakat yang sudah terinfeksi dan sembuh atau telah divaksinasi. Jadi tidak usah kita pikirkan berapanya gitu. Yang penting dengan cara vaksinasi ini adalah bagian dari ikhtiar, bagian dari usaha. Nah ini masyarakat harus paham itu gitu. Daripada kita tidak usaha sama sekali kan. Kalau saya bilang 20% pun nanti efektivitasnya ada masalah, udah bagus tuh. Namun, Andani mengingatkan, meski telah divaksinasi, seseorang masih ada kemungkinan akan tertular COVID-19 kembali, meskipun kemungkinan sangat kecil, yakni 0,01%. Ya pemirsa, saya akan kembali setelah pariwara berikut ini.
Ketua DPR RI Puan Maharani pada Kamis 14 Januari mengajak seluruh elemen bangsa agar menjadikan tahun 2021 sebagai momentum pemulihan dari wabah COVID-19. Puan juga mengajak para tokoh agar dapat meyakinkan masyarakat tentang pentingnya vaksinasi. Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak seluruh elemen bangsa dapat menjadikan tahun 2021 sebagai momen pemulihan dari wabah COVID-19 yang hingga saat ini masih melanda tanah air. Dalam dialog virtual bertema bersatu dalam keragaman dan kedamaian mengatasi pandemi COVID-19, Kamis 14 Januari, Puan juga meminta agar para tokoh agama dapat meyakinkan dan menunjukkan kepada masyarakat tentang pentingnya vaksinasi. Selain dikeluarkannya izin edar darurat oleh BPOM dan fatwa kehalalan vaksin oleh MUI, dirinya pun menyatakan keamanan penggunaan vaksin telah ditunjukkan oleh Presiden RI Joko Widodo yang menjadi pasien pertama dalam penyuntikan vaksin COVID-19 pada Rabu 13 Januari kemarin. Saya tegaskan bahwa membangun kekuatan nasional di bidang kesehatan untuk melawan pandemi COVID-19 membutuhkan kerja bersama, gotong royong dari seluruh stakeholder. Di saat yang bersamaan, tentu saja rakyat Indonesia juga perlu ikut mengambil bagian dan tanggung jawab dengan melakukan pola hidup bersih dan sehat. Puan menambahkan dengan semangat persatuan dan kesatuan dari seluruh elemen bangsa, pandemi COVID-19 bisa segera diatasi dan perekonomian Indonesia kembali pulih. Masyarakat dapat menjalankan berbagai aktivitas seperti semula tanpa khawatir terinfeksi virus yang dapat merenggut nyawa. Ya, selanjutnya pemirsa, sejumlah tenaga kesehatan di Jakarta sudah mulai menerima vaksinasi COVID-19 tahap pertama di sejumlah rumah sakit dan puskesmas pada Kamis 14 Januari. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widya Stuti menyampaikan nantinya para tenaga kesehatan dapat memilih lokasi vaksinasi di dekat tempat tinggalnya maupun di fasilitas pelayanan kesehatan tempatnya bekerja. Beberapa tenaga kesehatan di Jakarta pada 14 Agustus sudah mulai menerima vaksinasi COVID-19 di sejumlah rumah sakit maupun puskesmas. Di antaranya di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo atau RSCM, Jakarta Pusat dan RSUD Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaksanaan vaksinasi tersebut seperti dijelaskan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Widya Stuti, dalam diskusi virtual di Jakarta. Diberikan kepada tenaga kesehatan yang telah melakukan registrasi ulang pada tahap pertama Termin 1 sesuai alokasi dari Pusat Sasaran SDM Kesehatan berjumlah 131.000 orang di seluruh fasilitas layanan kesehatan. Widya Stuti mengatakan para nakes dapat memilih lokasi vaksinasi, apakah di dekat tempat tinggalnya maupun di fasilitas pelayanan kesehatan tempatnya bekerja. Kami dari awal menganut konsep tempat kerja sesuai Vaskes. Karena kita tahu teman-teman kita baik itu dokter, perawat maupun tenaga kesehatan yang lain itu meskipun bekerja di Jakarta, tetapi domisilinya bisa saja tidak di Jakarta. Di Jakarta sendiri tercatat baru menerima sekitar 120.040 dosis vaksin Sinovac untuk vaksinasi tahap pertama. Dan sejauh ini, Dinas Kesehatan DKI Jakarta telah mempersiapkan 1.500 orang vaksinator yang siap untuk menjalankan vaksinasi di 488 fasilitas kesehatan yang sudah terdaftar di program vaksinasi COVID-19. Dengan jumlah sasaran untuk vaksinasi COVID-19 adalah 19.741 orang per hari. Pemirsa, kita beralih pada berita peristiwa. Tim SAR gabungan hingga hari ini Jumat 15 Januari masih melakukan upaya pencarian Cockpit Voice Recorder atau CVR pesawat Sriwijaya Air SJ182 di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta. Salah satu upaya memaksimalkan pencarian adalah dengan menggunakan alat Sub-Bottom Profiling atau SBP yang biasa dipakai untuk mengetahui keberadaan CVR yang tertimbun lumpur lebih dari 1 meter.
Tim SAR gabungan hingga kini masih melakukan upaya pencarian Cockpit Voice Recorder atau CVR pesawat Sriwijaya Air SJ182 di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta. Hal ini bertujuan untuk mengungkapkan penyebab pasti jatuhnya pesawat pada 9 Januari lalu, salah satunya yaitu dengan menurunkan shock bottom profiling atau SBP untuk mendeteksi keberadaan CVR yang diduga tertimbun lumpur sedalam lebih dari 1 meter. Setelah ping locator sudah tidak bisa lagi diandalkan karena sinyal ping di CVR telah rusak. SBP merupakan sistem akustik untuk menggambarkan lapisan sedimen di bawah dasar laut, serta memberikan informasi tentang ketebalan sedimen dan stratigrafitnya. Komponen CVR diduga masih berada di dasar laut tidak jauh dari lokasi ditemukannya flight data recorder Selasa lalu. Selain mencari CVR, pencarian jenazah korban dan serpihan pesawat juga tetap menjadi prioritas hingga saat ini. Pemirsa, gempa bumi dengan magnitudo 6,2 Hz mengguncang Kabupaten Majene, Sulawesi Barat pada Jumat dini hari pukul 1,28 WITA. Gempa ini berpusat di 2,98 lintang selatan dan 118,94 bujur timur atau 6 km timur laut Majene. Gempa bumi dengan magnitudo 6,2 Hz ini dirasakan hingga Kabupaten Mamuju yang berjarak 34 km dari pusat gempa, sehingga mengakibatkan RS Mitra Manakara roboh. Musola, aula, susah parah. Gempa bumi dengan magnitudo 6,2 mengguncang Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, Jumat dini hari pukul 1:28 waktu Indonesia Tengah, yang berpusat di 2,98 lintang selatan, 118,94 bujur timur atau 6 km timur laut Majene. Gempa ini juga turut dirasakan di ibu kota Sulbar, Kabupaten Mamuju, yang berjarak 34 km dari pusat gempa. Sejumlah bangunan roboh akibat gempa, salah satunya Rumah Sakit Mitra Manakara. Setidaknya 8 korban dilaporkan terjebak di antara reruntuhan bangunan 5 lantai yang rata dengan tanah. Terdiri dari 2 orang perawat, 1 pegawai apotek, 4 orang pasien berpasangan, dan 1 bayi yang berada di dalam inkubator. 4 korban diketahui masih hidup setelah meminta pertolongan, sedangkan 4 lainnya belum diketahui kondisinya. Tim penyelamat mengaku kesulitan untuk menyelamatkan korban karena tidak adanya alat berat. Sebelumnya, Kamis 14 Januari sekitar pukul 12:35 waktu Indonesia Tengah, Sulbar juga diguncang gempa dengan magnitudo 5,9. Siapa nama tadi? Angel. Siapa itu di sebelah tak? Catering. Masih bernapas sih? Masih ada suaranya, tapi susah be. Oh iya, sabar. Masih mungkin minum dek? Ini sementara di bawah. Enggak, sebentar. Sementara kita usahakan ini. Jalan KS Tubun 3. Baru ini yang pertamanya yang saya lihat. Ada juga di atas itu terjepit kakinya kasihan. Sudah 4 orang yang kelihatan, tapi susah diangkut karena tidak ada alat berat. Selanjutnya pemirsa, gempa bumi tektonik bermagnitudo 5,9 skala Richter mengguncang wilayah Majene, Sulawesi Barat pada Kamis pukul 13,05 WITA. Dalam peristiwa ini 6 orang dilaporkan tertimbun peruntuhan gedung Rumah Sakit Mitra Manakara, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Kondisi Rumah Sakit Mitra. Gempa kembali terjadi di Kabupaten Majene, sejumlah rumah dan gedung mengalami kerusakan. Gempa terjadi pukul 2.30 WITA. Kekuatannya dirasakan warga lebih besar dari gempa sebelumnya. Dalam kejadian ini, 6 orang dilaporkan tertimbun reruntuhan gedung Rumah Sakit Mitra Manakara, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.
Pencarian korban dilakukan dengan menggunakan alat berat. Sudah 4 orang yang kelihatan. Info gempa BMKG menyebutkan kekuatan gempa magnitudo 6,2 yang berlokasi 2,98 lintang selatan dan 118,94 bujur timur dengan jarak 6 km timur laut Majene, Sulawesi Barat dan berkedalaman 10 km. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta seluruh masyarakat Mamuju, Sulawesi Barat dan sekitarnya agar meningkatkan kewaspadaan. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan gempa tersebut berpotensi terjadi kembali dengan magnitudo yang lebih tinggi dan dapat menyebabkan tsunami. Ini Mamuju, 15 menit setelah gempa, BMKG sudah... Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) meminta agar seluruh masyarakat Mamuju, Sulawesi Barat dan sekitarnya tetap waspada karena gempa bumi susulan yang diperkirakan cukup kuat akan kembali terjadi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati dalam konferensi pers virtual Jumat 15 Januari juga menghimbau agar masyarakat dapat bergeser ke tempat lebih aman dan menghindari bangunan atau gedung tinggi yang mudah runtuh. Dwi Korita menyebut gempa yang terjadi di Mamuju berpotensi tsunami. Untuk itu, ia meminta masyarakat di sekitar pantai ketika merasakan goncangan gempa secepatnya menjauh tanpa menunggu peringatan dini tsunami. Karena kondisi batuan sudah digoncang 2 kali, bahkan 28 kali, sudah rapuh dan pusat gempa ada di pantai. Nah, memungkinkan untuk terjadinya longsor ke dalam laut atau longsor bawah laut, sehingga masih atau dapat pula berpotensi terjadi tsunami. Dwi Korita menjelaskan gempa bermagnitudo 6,2 disebabkan oleh aktivitas sesar atau patahan lokal pada epicenter atau berlokasi pada jarak 6 km arah timur Laut Majene, Sulawesi Barat dengan pusat gempa berada pada kedalaman 10 km. Majene, Mamuju, 15 menit setelah gempa, BMKG sudah mampu... Jangan kemana-mana pemirsa, saya akan kembali setelah jeda berikut ini. Selanjutnya pemirsa, tim Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau berhasil mengatasi konflik satwa liar yakni gajah Sumatera dengan manusia. Gajah liar masuk ke wilayah perkampungan warga desa Kuala Terusan, Kecamatan Pangkalan, Kerinci, Kabupaten Pelawan, Riau. Inilah video dari Yayasan Taman Nasional Tesonilo di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Terlihat 2 ekor gajah Sumatera berjenis kelamin jantan, dewasa dan remaja, terpisah dari rombongan dan tersesat menghampiri wilayah pemukiman penduduk di Desa Kuala Terusan, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Upaya mitigasi untuk penyelamatan satwa liar yang dilindungi ini berjalan hampir 1 minggu dilakukan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Riau bersama Yayasan Taman Nasional Tesonilo, dibantu pula oleh aparat TNI dan Polri serta masyarakat setempat. Tak mudah untuk menggiring dan mengarahkan gajah liar untuk kembali ke habitatnya, meninggalkan wilayah pemukiman penduduk, menghindari konflik dengan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan siang dan malam hari ini termasuk dengan meledaknya petasan ke udara, akhirnya membuahkan hasil. Gajah liar menemukan kembali jalan yang benar untuk menuju habitatnya di kawasan hutan Taman Nasional Tesonilo.
memang nggak terjadi konflik antara satwa liar gajah Sumatera dengan masyarakat. Itu di Desa Kuala Terusan, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pemalang. Kita telah hampir seminggu melakukan mitigasi konflik ini, namun mengalami beberapa kendala. Yang pertama, medan memang cukup berat, berawa, dan hanya sebagian kecil yang bisa dilalui ketika gajah itu hendak masuk ataupun keluar dari lokasi itu. Gajah berjenis kelamin jantan, terdiri dari 2 ekor. Yang satu cenderung sudah beranjak dewasa, dan yang satu lagi masih kecil atau beranjak remaja. Kita telah mencoba melakukan penggiringan. Kita usir nih. Jadi apakah ada tim lain yang untuk menangkapnya atau gimana? Oh, enggak, kalau menangkap itu Pak nggak segampang itu. Itu kita ini banyak kajiannya, itu peraturannya juga ada. Ya karena kita masih awam kan, makanya kita. Pemirsa, masih dengan berita satwa liar, Polresta Banda Aceh bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Aceh berhasil mengamankan sejumlah satwa langka yang diawetkan atau offsetan dan beberapa satwa langka yang dilindungi di salah satu rumah warga di Kota Banda Aceh. Offsetan yang diamankan yakni seekor macan tutul, macan kumbang, dan 2 burung cendrawasih, sedangkan 2 burung kakatua jambul kuning dan merah hijau dalam kondisi hidup. Polresta Banda Aceh bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Aceh mengamankan sejumlah offsetan atau satwa langka yang diawetkan dan satwa langka dilindungi dari rumah TJ asal Banda Aceh yang sedang menjalani hukuman di Jakarta terkait kasus narkoba Kamis 14 Januari 2021. Offsetan yang diamankan yakni seekor macan tutul, macan kumbang, dan 2 burung cendrawasih. Sedangkan 2 burung kakatua jambul kuning dan merak hijau dalam kondisi hidup. Ditemui saat jumpa pers Kapolresta Banda Aceh, Joko Krisdianto menjelaskan, pengungkapan kepemilikan satwa dilindungi itu berawal dari informasi masyarakat tentang adanya salah seorang warga yang menyimpan satwa liar di sebuah rumah. Satwa liar yang diawetkan itu tidak diperjualbelikan oleh tersangka, melainkan hanya dijadikan sebagai hiasan rumah. Namun pelaku tidak mengantongi izin kepemilikan satwa dilindungi tersebut. Ya, berkat informasi dari masyarakat, ya diteruskan ke Polri. Ini saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah melaporkan kepeduliannya bahwa di luar masyarakat ini masih memiliki ya satwa liar yang dilindungi, ya baik yang masih hidup maupun sudah mati dalam bentuk pengawetan. Ini terus kita gencarkan, mohon bantuan kepada masyarakat atas kepeduliannya tentang satwa-satwa liar ya atau satwa yang dilindungi yang dimiliki oleh masyarakat lebih baik diserahkan kepada BKSDA yang akan ditindaklanjuti. Lebih lanjut, Joko mengingatkan agar masyarakat tidak memelihara atau memiliki satwa liar dilindungi tanpa izin. Pihaknya akan menindak tegas bagi yang memiliki dan memperjualbelikan satwa langka dilindungi di wilayah hukum Kota Banda Aceh. Pemirsa, kandungan karbohidrat dan zat besi yang cukup tinggi menjadikan kacang koro benguk dapat dijadikan pengganti kedelai sebagai bahan dasar pembuatan tempe. Di saat harga kedelai impor tinggi, masyarakat mempunyai pilihan untuk beralih ke tempe koro yang kandungan gizinya tak kalah dengan tempe kedelai. Ketergantungan kedelai impor dalam industri perbuatan tempe kini menjadi kendala bagi perajin. Saat kedelai impor mengalami kenaikan seperti saat ini, mereka terpaksa menghentikan sementara produksinya karena harga kedelai impor naik. Para perajin tempe berupaya menggerakkan produksinya dengan mengganti bahan baku menggunakan jenis kacang koro benguk. Menurut salah satu perajin tempe di Yogyakarta, Sri Mulyani, jenis kacang koro benguk sudah sejak dulu digunakan masyarakat Tanah Jawa sebagai bahan baku pembuatan tempe selain kedelai. Karena dulu agak langka sekarang tuh Mas, jadi diselingi pakai bikin tempe koro benguk yang mungkin ini harganya lebih
murah. Yang minta juga ada banyak. Ahli gizi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada Mirza Hapsari mengatakan, untuk kandungan zat gizi, tempe kedelai lebih unggul. Namun tempe berbahan dasar kacang koro benguk mempunyai kandungan karbohidrat dan zat besi lebih tinggi, sehingga tempe koro menjadi pilihan salah satu suplai energi yang bagus. Ciri khas dari benguk ini ya, yang dimiliki oleh benguk ini lebih tinggi di kandungan karbohidrat maupun zat besi. Nah, sehingga memang manfaatnya tentunya juga tidak kalah bagus untuk suplai energi, bahkan yang satu tadi sumber zat besi, karena zat besi ini memang masih menjadi permasalahan juga di masyarakat Indonesia, melihat angka anemianya juga masih tinggi. Mirza juga menambahkan keunikan dari kacang koro benguk memiliki racun asam sianida, jadi ada cara khusus sebelum diolah. Racun asam sianida yang terkandung dalam biji koro benguk mudah dihilangkan dengan proses direndam air bersih selama 1 hingga 2 hari. Pemirsa jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah pariwara berikut ini. Pemirsa kembali bersama saluran 8 malam Digdaya TV. Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Sumatera Barat mulai menanam bibit pohon buah sebagai pendamping tanaman bunga di taman kota dan ruang terbuka. Penanaman bibit pohon buah di ruang terbuka dianggap lebih memiliki nilai ekonomis bagi warga karena dapat menikmati hasil dari tanaman buah. Padang, ibu kota Provinsi Sumatera Barat, merupakan kota terbesar di tepi barat Sumatera yang membutuhkan penghijauan agar terlihat lebih asri dan rindang. Ruas-ruas jalan utama di kota Padang serta taman-taman yang hadir di sudut-sudut kota akan bertambah nilainya jika ditanami pohon buah-buahan. Di awal tahun 2021 ini sebanyak 1.800 bibit pohon buah telah disiapkan untuk ditanam secara bertahap di 19 taman kota yang tersebar di seluruh kota Padang. Penanaman pohon buah di taman kota merupakan yang pertama di kota Padang dengan tujuan ekologi dan bernilai ekonomi. Serta Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Merizon, mengatakan tahap awal penanganan bibit pohon buah akan dilakukan di sekitar perkantoran. Jenis pohon buah yang ditanam sangat beragam, termasuk mangga, sirsak, dan matoa. Kita ada 1.800 pohon, itu terdiri atas mangga, sirsa, alpokat, matoa, jengkol, pete, kelapa Thailand, jambu bol, jambu air yang akan kita tempatkan pada 19 titik taman yang ada di Kota Padang. Ya pemirsa, keberadaan kampung tematik di tengah pandemi COVID-19 menjadi salah satu upaya mewujudkan terciptanya tatanan lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman yang menjadi impian masyarakat di Kota Tangerang. Untuk itu warga di Tanah Tinggi Kota Tangerang berusaha menciptakan kampung pink dengan nuansa warna merah muda dan juga penuh lukisan mural yang mengedukasi bahaya COVID-19. Tatanan lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman merupakan impian masyarakat Kota Tangerang. Untuk itu, dengan difasilitasi oleh Forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Kota Tangerang, warga RW 09, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, mencoba menciptakan kampung pink atau paling indah nih kampungnya. Seperti terlihat, pada Kamis 14 Januari, sejumlah warga nampak membuat lukisan mural di sepanjang kampungnya yang berisi edukasi tentang bahaya COVID-19 dan cara penanganannya. Ketua Forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Kota Tangerang, Mulyanto, menyampaikan kegiatan ini merupakan upaya membantu pemerintah daerah merealisasikan keinginan masyarakat agar lingkungannya dapat indah,
agar lingkungannya dapat indah, bersih, dan nyaman. Bisa membantu pemerintah daerah dalam hal ini untuk merealisasikan keinginan masyarakat bahwa lingkungannya pengen bersih, indah, dan nyaman. Cuman karena cuaca ini kan memang ekstrim ya. Menggarap Kampung Pink ini bukan hanya menggambar ya, tapi kita gambar-gambar yang ada di sini itu edukasi buat masyarakat. Apalagi sekarang sedang wabah COVID-19, kita mengedukasi gambar-gambar protokol kesehatan agar masyarakat bisa memahami apa itu bahayanya penyakit corona. Salah seorang warga Kampung Pink, Tanah Tinggi yang terjun langsung membentuk Kampung Pink, mengaku kampung ini wujud keinginan masyarakat untuk lingkungan yang nyaman. Kehadiran Kampung Pink dengan nuansa warna merah muda dan penuh lukisan mural ini diharapkan bisa menjadi salah satu objek wisata lokal dan juga menjadikan kawasan tersebut sebagai area bersuah foto wisatawan yang berkunjung ke kota Tangerang. Pemirsa, pertahanan bawah laut Indonesia yang menyimpan banyak sumber daya alam kelautan perlu terus dijaga dan ditingkatkan pengawasannya. Diplomat senior Indonesia yang merupakan ahli hukum laut internasional, Hashim Jalal, mengatakan penjagaan yang ketat dengan teknologi canggih dapat mencegah kembali terjadinya peletakan sea glider atau drone bawah laut milik negara asing. Sebagai negara yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari perairan, Indonesia memiliki sumber daya alam kelautan dan potensi laut yang begitu besar. Potensi yang ada perlu dijaga dengan baik melalui sistem pertahanan bawah laut. Pentingnya sistem pertahanan bawah laut disampaikan diplomat senior Indonesia yang merupakan ahli hukum laut internasional Hashim Jalal dalam seminar nasional virtual pada 14 Januari 2021, menyusul kabar ditemukannya sea glider atau drone bawah laut oleh nelayan di perairan Selayar, Sulawesi Selatan pada 26 Desember 2020 lalu. Sea glider yang ditemukan di perairan Selayar diduga kuat milik Cina untuk melakukan riset atau pengawasan bawah laut Indonesia. Hashim meminta agar kejadian penemuan sea glider dapat diselidiki secara diplomatis, mengingat penemuan kali ini bukan yang pertama kalinya karena sudah terjadi beberapa kali sejak 2016 silam. Mengingat pengalaman di Selayar ini, saya menjadi lebih curiga lagi bahwa mungkin sudah banyak dasar laut kita itu ditumpangi oleh alat-alat militer, alat-alat observasi, dan drone underwater yang dimiliki oleh pihak-pihak luar tanpa sepengetahuan kita. Hashim menambahkan alat-alat pemantauan bawah laut Indonesia milik negara asing pertama kali ditemukan pada tahun 2016 di Laut Cina Selatan milik Amerika. Kemudian disusul pada 2019 sea glider kembali ditemukan di perairan Riau, serta awal tahun 2020 ditemukan di Laut Jawa. Hashim menegaskan jika terus dibiarkan, Laut Indonesia akan dikuasai oleh negara asing, sehingga aparat keamanan perlu terus disiagakan, para nelayan juga perlu dilibatkan dan diberikan pelatihan, serta kecanggihan teknologi harus dapat dimanfaatkan dengan baik guna mendeteksi keberadaan alat-alat pemantau bawah laut. Ya pemirsa, berita tentang sea glider tadi telah mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya Dinda Zanasrul beserta kru yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.